terbatas kapabilitasnya, di mana kemampuan atau skill SDM di kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data masih membutuhkan peningkatan. Selain itu, jumlah SDM di kelurahan juga terbatas, serta dibebani dengan tugas pelayanan masyarakat, sehingga akhirnya kualitas datanya tidak optimal dan data yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Oke, nah karena itulah kita mengadakan program Kelurahan Cantik, yaitu Kelurahan Cinta Statistik. Tujuannya untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat kelurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Kemudian supaya untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik di kelurahan. Kemudian untuk optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di kelurahan bisa tepat sasaran, serta untuk membentuk agen-agen statistik di level kelurahan. Nah, ini kenapa sih harus dilakukan pembinaan desa atau kelurahan cantik ini? Supaya nantinya dengan diadakannya pembinaan statistik di kelurahan, maka kapabilitas statistik kelurahan meningkat, kemudian data statistik yang dikelola desa juga semakin berkualitas. Nah, data yang berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sebagai informasi utama dalam pembangunan desa, sehingga diharapkan pembangunan kelurahan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, sebenarnya apa aja sih yang kita lakukan di Kelurahan Cinta Statistik ini? Nah, itu apa saja? Nah, ini Pak Lurah diharapkan mendukung kegiatan pembinaan kelurahan cantik, kemudian bisa menunjuk atau membentuk agen atau komunitas statistik. Nah, tugasnya agen atau komunitas statistik ini sendiri apa? Yaitu yang pertama tentunya mendapatkan pembinaan statistik. Kemudian setelah mendapatkan pembinaan, lalu melaksanakan pengelolaan data sesuai dengan kaidah statistik itu sendiri. Nah, kalau sudah, juga jangan lupa untuk melakukan transfer ilmu dari hasil pembinaan statistik supaya tidak mandek di diri kita sendiri, nggih. Jadi nggak cuman kita saja yang bisa mengelola data, bisa menyajikan data, bisa mengumpulkan data dengan sesuai standar yang baik itu. Jadi tetap ada transfer knowledge-nya. Nah, BPS sendiri di sini tugasnya sebagai pembina dan melakukan pendampingan kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh kelurahan. Sedangkan Pemkot dalam ini Kominfo, Bapeda dan bagian pemerintahan juga mensupport pelaksanaan kegiatan ini dan menyediakan fasilitas yang diperlukan, misalnya nanti menyediakan rumah untuk penyajian data dari statistik kelurahan. Nah, ini sepanjang dari tahun 2021 hingga 2024 ini sudah ada 9 kelurahan yang telah dibina. Di tahun ini itu ada 3, yaitu Kelurahan Temperjo, kemudian Kelurahan Dermo dan Kelurahan Stonopande. Kalau Sejatim sendiri di tahun 2024 itu sudah ada 497 desa atau kelurahan yang sudah dibina. Nah, tentunya kita lihat sendiri nggih, perkembangannya 3 tahun cuma baru bisa membina 9. Kalau di Kota Kediri tentunya kalau 46 kelurahan butuh waktu yang banyak, butuh waktu yang sangat panjang kalau kita harus membina sedikit ya. Akhirnya itulah kenapa di Jawa Timur sendiri kita mencanangkan program pembinaan 100% kelurahan cantik, di mana kita membina seluruh kelurahan sekaligus, mungkin secara bertahap dikit, seenggaknya nantinya diharapkan kelurahan bisa mengelola kemudian mengolah data yang dimiliki sehingga data tersebut bisa bermanfaat bagi kelurahan tersebut. Nah, ini contoh dari hasil pembinaan Kelurahan Cantik Kota Kediri tahun 2024. Di Temperjo kita sudah melaksanakan pembinaan literasi statistik. Jadi kita menjelaskan mengenai bagaimana sih sebenarnya proses bisnis statistik itu sendiri, mulai dari perencanaan, kemudian mengumpulkan data, pengolahan datanya, kemudian pengelolaan data itu sendiri, lalu kita sajikan data yang sudah kita hasilkan ini supaya masyarakat juga tahu, oh ini loh kondisi kelurahan itu seperti ini. Nah, dari ini pun nanti dari pihak kelurahan, pemerintahan pun bisa melihat, oh sebenarnya
kayak gini kondisinya. Misalnya di sini di Ketemperjo tuh, oh yang nerima banmot tuh sekian loh. Di setiap RW ada sekian. Selama ini mungkin kurang diperhatikan ya untuk yang per RT, per RW yang nerima banmot itu berapa, kita kan nggak tahu nggih. Ya pokoknya taunya nama saja gitu. Ada sekian gitu totalnya, 370 UMKM sepanjang 2003-2024. Tapi kita sendiri tidak pernah memperhatikan, oh sing akeh UMKM tibake DRT iki gitu. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk kedepannya mungkin pembinaan UMKM atau apa program-program yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kelurahan. Kalau tidak dilakukan seperti ini, nggak akan kelihatan sebenarnya. Jadi masyarakat yang bisa berusaha mandiri, yang perlu dibantu, yang perlu didorong kemajuannya itu ada di mana gitu. Ini dari yang Temperjo. Kemudian kalau dari yang berikutnya di Stono Pande. Nah, di Stono Pande itu kemarin menyajikan statistik disabilitas Kelurahan Stono Pande. Nah, di situ kita bisa lihat per ininya nggih. Hasilnya seperti apa, ada berapa di di RW mana yang paling tinggi disabilitasnya. Nah, itu kan sebenarnya dari situ pun kita bisa melihat, oh iya nanti berarti disinilah yang bisa jadi target untuk kegiatan yang berhubungan dengan disabilitas seperti itu. Kalau di Kelurahan Darmo ini kebetulan yang sudah diupload di IG-nya baru kondisi penduduk ya. Tapi itu pun sebenarnya sudah sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak kelurahan sendiri ataupun Pemkot juga bisa melihat nggih. Di situ bisa dilihat jumlah penduduknya ada 4.000 satu Darmo itu. Kemudian usia produktifnya sudah ada 3.500 nggih. Ada lansianya segitu. Nanti apa yang harus kita lakukan terhadap kependudukan yang seperti itu. Nah, itu bisa nanti dilakukan. Itu sementara yang bisa kita lihat. Nah, jadi desa kelurahan Cantik ini sendiri atau Desa Cantik itu ada awardnya dari BPS pusat. Nah, ini di tahun 2022 yang menerima award sebagai Desa Cantik terbaik itu adalah Kelurahan Karangsari di Kota Blitar. Nah, di sana mereka mengadakan kegiatannya itu pengumpulan data potensi belimbing di Kelurahan Karangsari. Nah, jadi mereka mengumpulkan data mengenai potensi belimbing, kemudian hasilnya diolah dan diseminasikan dalam bentuk infografis, leaflet, website, dan sosial media. Nah, ini nanti datanya digunakan untuk UMKM, pusat pelatihan pertanian, dan segala macam yang berhubungan dengan potensi itu sendiri. Sementara di tahun 2023, itu yang menjadi Desa Cantik terbaik, itu adalah Desa Bailangu. Nah, di sana sambil melakukan koordinasi dengan berbagai dinas terkait, akhirnya ditentukan pembinaannya mengenai pengumpulan data sahabat cantik, pembinaan kepada operator desa, pengumpulan data yang outputnya, jadi mereka menghasilkan website desa yang memuat data potensi desa. Kemudian juga membuat publikasi Desa Bailangu dalam angka. Sementara saat ini kan kita tahu sendiri kalau BPS tiap tahun mengeluarkan publikasinya dalam bentuk kotak Kediri dalam angka sama kecamatan dalam angka nggih baru. Nah, kelurahan ini belum ada semacam profil tapi disertai sedikit analisa sederhana nggih tentang data di kelurahan tersebut. Nah, ini itu bisa menjadi salah satu output dari Desa Cantik ini. Nah, ini rencananya insya Allah ke depan di tahun ini, di tahun 2024 ini, BPS bersama Pemkot Kota Kediri akan melaksanakan pencanangan 100% Kelurahan Cantik, di mana di pencanangan tersebut kita akan menyampaikan materi mengenai literasi statistik, pencanangannya, kemudian melakukan juga penandatanganan komitmen bersama antara kelurahan dan Pemkot serta BPS untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan kegiatan Kelurahan Cantik ini. Kemudian nanti dari setiap kelurahan akan diminta untuk menunjuk 2 agen statistik, minimal 2 orang,
yang dimana satu merupakan aparat kelurahan dan satu lagi merupakan operator IT atau lainnya. Nah, si agen statistik ini nantinya akan menerima pembinaan dan melaksanakan pengelolaan data sesuai kaidah statistik serta melaksanakan transfer knowledge dari hasil pembinaan statistik itu sendiri. Nah, direncanakan di tahun 2024 ini kita akan mengumpulkan data kepegawaian kelurahan. Jadi yang ingin kita tampilkan lebih dahulu niku adalah kepegawaian kelurahan. Nah, seperti apa nantinya outputnya itu akan disajikan dalam konten medsos maupun di website kelurahan masing-masing. Masih ada nggih website kelurahan masing-masing? Kalau misalnya suspend, monggo bisa lapor ke Kominfo sehingga websitenya bisa aktif lagi, dan diharapkan dengan adanya pembinaan ini juga kami berharap bahwa nanti website kelurahan juga bisa lebih ramai, bisa lebih menghidupkan website kelurahan itu sendiri. Minimal sebulan sekali adalah yang bisa di-upload di situ. Jadi nggak hanya medsosnya saja, tapi kelurahannya juga berjalan. Nah, tadi kan kita ini ya diharapkan nanti untuk pembuatan konten medsos data kepegawaian kelurahan itu bisa selesai sebelum pencanangannya, karena kalau pencanangan kita masih menunggu waktu longgarnya Bu PJ, jadi kami masih akan audiensi dulu dan menentukan waktunya dulu, kira-kira Bu PJ kapan bisanya untuk melaksanakan pencanangan ini. Nah, diharapkan dari kelurahan nanti sebelum pencanangan ini dalam bulan ini nggih insya Allah itu diharapkan masing-masing kelurahan sudah bisa membuat output yang sederhana tentang statistik kepegawaian di kelurahan. Nah, ini kami kemarin sempat mencoba membuatkan semacam contoh nggih. Ini ada filenya. Bentuknya PowerPoint filenya, mudah saja nanti kalau misalnya Bapak Ibu di kelurahan mau menggunakan contoh ini sebagai template, monggo. Kalau misalnya mau dipakai bikin sendiri, nggak apa-apa, monggo. Jadi kami hanya menyediakan saja, kalau mau dipakai monggo, nggak apa-apa. Jadi di situ ada 4 slide ya, jadi nanti kami harapkan di bulan ini bisa diposting di IG atau di Facebook serta website kelurahan. Dari dalam satu postingan ini ada 4 slide yang akan ditampilkan, yaitu slide yang pertama itu yang menampilkan kelurahan, nama, nanti yang Badan Pusat Statistiknya silakan diganti dengan logo kelurahan masing-masing, dan bawahnya juga diganti dengan ini nggih site serta link situs dan link ini sendiri. Linknya IG, Facebook yang kelurahan, monggo diganti saja, disesuaikan. Nah, di situ nanti kelurahan, nama kelurahan tinggal diganti saja dengan kelurahan masing-masing. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Itu insya Allah pasti ada nggih datanya di masing-masing kelurahan. Nah, itu yang ditampilkan berapa RT, berapa RW, LPMK-nya ada berapa, PKK-nya berapa, posyandunya ada berapa, dan di situ karang turunannya ada berapa. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, pengelolanya ada berapa sih di perangkat kelurahannya itu ada berapa. Nanti angka 90 tinggal diganti saja. Kita pakainya PowerPoint, jadi gampang aja ya gantinya. Nanti tinggal ketik aja, tinggal ganti ketikannya. Nah, kemudian di slide kedua, kita menampilkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi pegawai kelurahan itu ada berapa sih sekarang? Misalnya ada 15 nggih, berapa laki-laki, berapa perempuan, tinggal diganti aja angkanya. Jadi totalnya ada 15. Di slide ketiga kita tampilkan lagi jumlah pegawai kelurahan berdasarkan status kepegawaian. Nah, di situ nanti yang PNS berapa, PPPK ada nggak ya Pak di kelurahan? Ada nggih. Nah, dituliskan saja berapa PNS-nya, berapa PPK, dan berapa non ASN-nya. Di slide keempat itu ada jumlah pegawai kelurahan berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. Jadi dari misalnya 15 orang tadi yang pendidikannya SMP atau sederajat, di bawahnya itu ada berapa orang, SMA atau sederajat berapa orang, diploma 1 sampai 3 ada berapa orang, kemudian diploma 4 atau S1 berapa orang, dan S2 atau 3 berapa orang. Cukup seperti itu saja untuk awalan kita,
pemanasan saja nggih untuk membiasakan diri kita untuk menampilkan data yang ada di kelurahan itu sendiri. Jadi nggak kita persulit, kita gampangkan dulu, kita permudah dulu dengan menggunakan data yang memang sudah tersedia, pasti sudah tersedia di masing-masing kelurahan. Jadi intinya kita membiasakan dulu, oh proses statistik tuh nggak susah kok sebenarnya, nggak kayak nyebutnya statistik yang agak susah, belibet kadang-kadang orang ngomong statistik aja kan. Nah ternyata gampang, dan memang kalau dilihat seperti ini bisa dikatakan dengan infografis yang seperti ini kan orang juga jadi tertarik ya ngelihatnya, nggak cuma bentuk grafik-grafik aja, bosen lah orang lihatnya kalau gini kan, oh iya ternyata ada segini. Dengan kayak gini pun simple, tapi kita sudah menginformasikan bahwa penduduk yang di kelurahan tertentu itu yang melayani itu cuma sekian orang loh gitu. Jadi kalau kadang-kadang agak lambat pelayanannya ya mohon maklum gitu, atau kalau misalnya ternyata banyak tapi pelayanannya lambat ya jangan sampai gitu kan. Mungkin dari situ untuk materi hari ini serta template-nya PowerPoint-nya bisa dilihat di situ tadi ya, di link yang di bawah. Kemudian untuk apabila ada yang perlu ditanyakan bisa pakai menghubungi saya via CP yang tadi di nomor di slide terakhir tadi sudah disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Kelurahan Cantik. Saya kembalikan kepada Pak Arief. Oke, terima kasih Bu Nina dari BPS. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili nanti ke 46 kelurahan itu nanti akan melaksanakan kegiatan penyanangan bersama Ibu PJ. Harapannya pada saat itu 46 kelurahan sudah memiliki konten yang sudah disiapkan oleh BPS tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin untuk template-nya jika memang sulit untuk mendesain sendiri, ada template yang sudah disediakan oleh BPS. Jadi nanti datanya tinggal masukkan, di situ sudah keluar keempat infografis tersebut. Ngaten nggih. Nggih. Jadi sudah enak Bapak Ibu kelurahan tinggal masukkan datanya di template itu nggih. Linknya saya bagikan. Ini sudah saya bagikan di PIC Statistik Kelurahan di grupnya IT Statistik Kelurahan. Nanti juga saya bagikan ke grup sekretaris nggih. Grup sekretaris kelurahan. Yang kelurahannya sudah melaksanakan kegiatan cinta statistik itu juga bisa menindaklanjuti dokumen yang kemarin di upload. Jadi mungkin bisa diupdate kegiatan yang tahun kemarin, diupdate, diperbarui datanya, bisa disajikan lagi di tahun ini. Yang kemarin sudah dibina oleh BPS. Ya, sedangkan yang belum dibina oleh BPS pakai template yang diberikan oleh BPS, tinggal masukkan data kepegawaian. Jumlahnya Pak RT berapa? Jumlahnya Pak RW berapa tadi? Terus jumlahnya PNS di Kelurahan Panjenengan, yang non PNS di Kelurahan Panjenengan. Nanti keluar grafiknya yang tadi. Itu dulu harapannya nanti Bu PJ ketika melihat kelurahannya Panjenengan, maka nanti ada konten di IG ini Panjenengan, di Kelurahan Panjenengan yang sudah mengupload kegiatan cinta statistik, mengupload konten yang bermuatan statistik. Itu nggih. Nah, itu nanti segera dianu nggih Bapak Ibu, nanti segera dicukupi kontennya. Kalau yang website, yang punya website, monggo Bapak Ibu kalau memang ada tenaga IT-nya, masih ada tenaga IT-nya juga diupload di website nggih. Boleh dikreasikan. Boleh nggak pakai template dari BPS boleh. Nanti data yang ada dibentuk ke dalam infografis dengan kreativitas sendiri monggo. Nanti diupload di website kelurahan yang ada tenaga IT-nya dan yang websitenya aktif. Oke, jadi yang websitenya aktif mengupload di website sama di IG. Yang websitenya nggak aktif karena nggak ada tenaga IT-nya bisa mengupload di IG. Kalau cuma mengupload di IG semua bisa, nggih. Sudah terbiasa nih Bapak Ibu punya IG semua, biasa scroll IG, biasa update status, buka reel, ya sudah gampang. Kalau IG kelurahan semua bisa
semua pegawai kelurahan bisa. Sementara gitu ini langsung gitu sesi tanya jawab gitu. Bapak Ibu kelurahan dan kecamatan ada yang ditanyakan, monggo raise hand atau ketik di kolom chat. Untuk kecamatan juga harus melaksanakan hal yang sama nggih, karena panjenengan adalah pembinanya kelurahan. Jadi kecamatan juga melaksanakan ini nggih, nanti diupload di IG-nya kecamatan. Kalau bisa website kecamatan itu nggak aktif. Website kecamatan wajib aktif karena kecamatan sebagai atasan dari kelurahan. Nanti kegiatan-kegiatan di kecamatan ditampilkan di websitenya kecamatan dalam bentuk infografis. Okay. Monggo, Bapak Ibu Lurah, ada yang ditanyakan atau yang mewakili? Raise hand atau ketik di kolom chat. Bapak Ibu, kita kasih waktu 1 minggu, nggih. Kan template-nya sudah ada, datanya tinggal masukkan di template itu. Nah, nanti tinggal infografisnya langsung udah keluar, langsung panjenengan upload di IG panjenengan, oke? Dikasih waktu 1 minggu sebelum ketemu sama Bu PJ, sudah mengupload 4 template itu di IG kelurahan. Nanti kita capture IG-nya yang sudah mengupload, ya. Kalau nanti bisa kita jadikan laporan ke Ibu PJ. 1 minggu, ya. Nanti masukkan data 1-2 hari, nanti keluar hasilnya langsung bisa diambil terus diupload di IG, 1 hari selesai. Oke. 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 Nanti kalau yang sudah ngupload di IG, nanti linknya IG itu dikopikan di Google Sheet yang ada di link materi itu ada Google Sheet, nggih, ada tempat untuk mengupload. Ini kelurahan kami sudah melaksanakan kewajiban, sudah mengupload infografis kepegawaian dan keempat hal tersebut panjenengan copy link IG-nya, panjenengan kirimkan di link materi yang kami berikan, yaitu di s.id/kelurahan cantik 3571. Nah, di situ ada tempat untuk melaporkan sudah kami upload di IG. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, ini kebetulan dari Bapeda hadir juga. Kedepannya data-data kelurahan itu wajib masuk di portal satu data. Nanti tugas Bapeda untuk segera membuatkan akun kelurahan agar kelurahan bisa memasukkan data-datanya. Oke. Data-data kepegawaian itu nanti juga harus terpilah, nggih, laki-laki perempuan karena ada data gender. Jadi nanti ketika masukkan data kepegawaian di portal satu data juga nanti akan terpilah banyaknya PNS yang laki-laki berapa, banyaknya PNS yang perempuan. Nanti kalau sudah selesai portalnya kita bimtek lagi, nggih. Kita bertemu lagi untuk sosialisasi akun kelurahan di portal satu data Kota Kediri. Ini masih dibangun sama Bapeda, secepatnya nanti harapan kami sudah jadi untuk tingkat kelurahan bisa memasukkan data langsung di portal satu data Kota Kediri. Portal satu data Kota Kediri ini bisa diakses masyarakat. Nah, nanti berarti data-data panjenengan bisa diakses masyarakat. Oke, dari Kelurahan Pakunden, pertanyaannya mohon bertanya, untuk tampilannya harus sama dengan template atau bebas? Boleh pakai template, boleh berkreasi. Oke, bebas monggo, berkreasi monggo. Dipercantik, diperluas. Intinya itu saja. Kalau mau nambah isinya boleh. Pak, saya punya data bansos, monggo dibuatkan infografis. Nanti Bu PJ ngelirik, waduh ini kelurahan X kok infografisnya lengkap. Wah, siapa tahu nanti disangoni sama Bu PJ.
Ditambah datanya monggo, data Pak saya punya data penerima bantuan sosial, bantuan pangan, penerima bantuan usia lanjut, menerima bantuan anak yatim, kan itu per RT keluar datanya di infografis monggo. Tapi yang wajib yang tadi dulu yang sudah disediakan BPS. Jadi yang disediakan BPS itu enak, tinggal masukkan data udah jadi, cepat itu nanti. Kalau yang mau berkreasi monggo. Oke, kelurahan perlu bantuan beberapa dinas terkait untuk menampilkan data kependudukan, misal dispenduk, capil untuk jumlah warga dan bebas. Oke, nanti kedepannya data yang melibatkan OPD akan kita koordinasikan bersama. Untuk sementara yang panjenengan sampaikan adalah data-data yang tadi, data kependudukan, banyaknya RT, itu kan panjenengan punya, nggih. Nanti yang data-data yang ada di portal satu data apa saja yang harus diinput kelurahan, kita ketemu lagi, nggih, ketemu lagi, rapat lagi. Mungkin kula undang lagi. Tenang aja, nanti datanya apa aja kita undang. Apakah untuk data-data tersebut kelurahan menghubungi siapa? Nanti kita undang lagi untuk portal satu data, nggih. Nanti kula undang, kita rapat lagi 46 kelurahan dan Kominfo dan Bapeda. Bapeda sudah bikin rumah, isinya apa aja. Nah, nanti kita rapat koordinasi untuk portal satu datanya. Sedangkan untuk kelurahan Cantik, nah, sementara dikerjakan ini dulu, data kepegawaian, data jumlah RT tadi, nggih, jumlah RT kepegawaian sama apa? Ya, jumlah kepegawaian enak, insya Allah apa luar kepala teman-temannya di kelurahan berapa, nggih. Sama jumlah RT hafal luar kepala Pak RT-nya jumlahnya berapa. Nggih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Monggo yang resen, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Bapak Ibu Lurah yang sudah melaksanakan kelurahan Cantik di tahun sebelumnya, datanya diperbarui, nggih. Kan itu tahun kemarin. Nah, yang tahun ini kan datanya baru diperbarui, terus diupload lagi kontennya, materinya di website diupload lagi. Beberapa kelurahan yang sudah melaksanakan kegiatan kelurahan Cantik untuk selalu diupdate, nggih, datanya. Nah, ini di-upload lagi. Itu bisa digunakan untuk laporan kita nanti ke Bu BJ. Nanti kita ketemu bareng-bareng ya Pak Lurah, jangan diwakilkan. Pak Lurah ketemu sama Bu BJ, nanti kita ada undangannya. Nanti ini dilaporkan ke Pak Lurah yang diwakilkan, Bu Lurah dilaporkan hasilnya. Nah, nanti ada pencanangan dihadiri oleh Bu BJ, 46 kelurahan, 3 kecamatan. Oke, untuk bagian pemerintahan, rekan-rekan bagian pemerintahan, di kelurahan itu ada dokumen namanya profil kelurahan. Nah, nanti harapan kami data yang masuk di aplikasi profil kelurahan di bagian pemerintahan atau data yang sudah dibuatkan oleh teman-teman kelurahan, profil kelurahan tersebut bisa dipublikasikan karena data-data profil kelurahan itu data existing kelurahan yang benar-benar bisa memenuhi kegiatan statistik di tingkat kelurahan. Nanti profil kelurahan kedepannya juga kita publikasikan, nggih. Nanti bekerja sama dengan bagian pemerintahan. Oleh sebab itu bagian pemerintahan kami undang juga agar nanti ada kelanjutan dari kegiatan Cinta Statistik Kelurahan, yaitu data-data profil kelurahan juga bisa diangkat. Coba dibuka paparannya Mas, yang tadi yang dipaparkan halaman ya contoh dari kota kabupaten lain, halaman hampir terakhir. Ya, klik next. Yang contoh kelurahan sebelumnya berarti. Ah, ini sebelumnya
Ya, ini, oke Bapak Ibu, ini ternyata yang menang di tingkat nasional, mereka sebagian besar menunjukkan potensi dan profil kelurahan dalam bentuk statistik. Jadi ditampilkan di website, dokumennya juga rapi, dibuatkan, dokumennya penuh dengan infografis. Jadi dokumennya berupa grafik, tabel, angka di dalam dokumen itu, menunjukkan potensi kelurahan dan infografis. Nanti kedepannya Bapak Ibu bisa yang semangat berkenan bisa melanjutkan kegiatan ini lebih detail lagi nggih. Nanti kedepannya tahun depan harapannya nanti ada beberapa kelurahan yang bisa mengangkat profil kelurahannya ke dalam bentuk kegiatan statistik ini. Ini contoh yang menang di tingkat nasional nggih. Ini termasuk di dalamnya ada profil kelurahannya. Kita kan di Kota Kediri juga ada kegiatan Kampung Keren. Nah, itu Kampung Keren itu sudah pasti nanti masuk ke dalam sini. Bisa dimasukkan ke dalam kelurahan cantik. Mudah-mudahan bisa masuk nominasi. Tahun depan harapannya seperti itu. Untuk tahun ini sementara latihan dulu, pemanasan dulu itu tadi. Oke, kembali ke Zoom Mas. Oke, sampun Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nggak ada nggih. Nanti Bapak Ibu Sekretaris Kelurahan bisa tanya di grup. Laporan hasil rapat dilaporkan ke Pak Lurah. Nanti kita ketemu di pencanangan 100% statistik sama Bu PJ. Tapi pekerjaannya sudah selesai nggih. Dan itu yang dilaporkan ke Ibu PJ Wali Kota nggih. 4 hal tersebut. Nggih. Sampun ada tambahan mungkin? Nanti pasti turun ke lapangan. Kelurahan Ketami, BPS pasti pembinaan. Oke, ini karena kita kegiatannya harus 46 kelurahan. Tiap tahun BPS pembinaan ke 3 kelurahan bersama Kominfo. Tahun kemarin 3 kelurahan. Nanti 2 tahun yang lalu 3 kelurahan juga. Tahun ini karena nanti banyak ada 38 kelurahan, pembinaannya nanti bisa bersifat rapat bersama atau nanti ada beberapa yang perlu dikunjungi. Nah, misalkan Kelurahan Ketami, Pak, kami itu punya kampung keren bagus, profil kelurahan kami selalu kita update. Nah, langsung kita nanti turun ke Kelurahan Ketami, nanti kita datang ke Kelurahan Ketami, kita bina. Nah, dikemas seperti ini ya, nanti seperti ini, ditampilkan di website, ditampilkan di dokumen, ditampilkan di IG. Nanti pasti nanti seperti itu, nggih. Nah, itu yang kami harapkan. Oke, lainnya ada lagi? Monggo, chat. Untuk yang pasti 4 itu ya, itu nggak perlu kita turun ya, itu cuma masukkan data di template. Insya Allah semua bisa, pasti bisa. Pasti bisa, pasti cuma masukkan data di template, nanti keluar gambarnya, gambarnya diposting di IG. Pasti, semuanya pasti punya IG, bisa ngupload di IG, bisa nggih? Di IG kelurahan diposting, dikreasikan. Nggih, sampun? Bu BPS, monggo ada tambahan. Oke, jika seperti yang sudah disampaikan tadi, nggih, di materi tadi ada CP-nya nomor saya. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, silahkan WA ke saya. Misalnya, Mbak ini piye carane? Nah, monggo silahkan WA ke saya. Kalau misalnya butuh bertemu, monggo panjenengan main-main ke kantor BPS bisa, atau misalnya kalau pas saya juga lagi longgar, saya mungkin bisa main ke jenengan, ngoten nggih. Silahkan monggo, nggak usah merasa sungkan. Kalau bingung, monggo WA ke saya. Nggih. Sampun, mungkin ada tambahan dari Bapeda? Terima kasih Pak Arief, Bu mohon izin. Kami dari tim data satu peta Bapeda, mungkin informasi nggih Pak Arief. Jadi kalau untuk akun satu data per kelurahan itu sudah ada, tinggal kita transferkan nggih Mas Bima nggih.
Jadi sudah ada akunnya, nanti dari kelurahan tinggal kita share untuk akunnya. Lalu mungkin kaitannya dengan Kampung Cantik ini, Bu. Kelurahan Cantik. Kelurahan Cantik ini mungkin penyederhanaan dari data-data statistik di kelurahan, supaya lebih mudah dan bisa diterima semua orang. Jadi mungkin kesempatan Bapak Ibu sekalian di kelurahan untuk menampilkan potensi-potensi di kelurahannya. Jadi terutama mungkin untuk yang sudah punya SK Kampung Keren, mungkin bisa ditambahkan ini ya, Bu, potensi dan sebagainya untuk ditampilkan di situ. Oh ya, kalau untuk yang ini berarti yang sesuai template dulu. Oh, nanti kedepannya yang seperti di contoh kelurahan di Kota Blitar tadi. Mungkin itu Bapak Ibu, monggo dilakukan dengan sesuai dengan arahan dari BPS untuk melengkapi data statistik. Ngoten Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Beda, Bapak Ibu kelurahan, menika ada tambahan arahan dari Pak Beda. Harapan kami nanti ke depannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Mungkin ada yang lain? Nanti kalau ada pertanyaan langsung WA di grup sekretaris. Saya punyanya grup sekretaris, kalau grup lurah saya nggak punya. Nanti bisa lewat grup sekretaris atau grup PIC. Saya punya grup PIC-nya, nanti bisa tanya di situ. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu, Bapak Ibu. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Lurah yang mewakili kecamatan, bagian pemerintahan, Bapeda, BPS, dan teman-teman Kominfo. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti akan berjalan lancar dan semua yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.